Halo Sobat Mas Kenji, mau tahu USG itu apa dan apa sih pentingnya USG? Setelah ini akan kita bahas pelayanan USG di Mas Kenji bersama Dr. Haris Agung Nugroho. Sebelumnya, selamat datang di podcast Solusi Sehat Mas Kenji. Ingat sehat sebelum sakit. Halo Dr. Haris. Halo Mbak Eksi. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Sobat Mas Kenji di rumah penasaran nih dok, sebenarnya Ya. USG itu apa sih? Dan ada juga yang bertanya, penting nggak sih USG bagi ibu hamil dok? Baik ya, halo Sobat Mas Kenji semua. Mungkin Sobat Mas Kenji sudah familiar ya dengan pemeriksaan USG. Jadi pemeriksaan USG ini merupakan salah satu alat penunjang diagnostik. Dia bekerjanya dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi. Pemeriksaan USG ini sudah secara luas digunakan dalam pemeriksaan kehamilan ya, karena beberapa keuntungan atau keunggulan. Yang pertama, pemeriksaan USG ini relatif aman ya. Dia tidak menimbulkan radiasi pengion sehingga aman dilakukan kepada ibu hamil ya. Kemudian yang kedua, dia sifatnya non invasif ya. Jadi penggunaan USG ini tidak melukai jaringan ya, hanya menggunakan probe terus menempel di kulit, jadi tidak melukai atau menimbulkan rasa sakit. Kemudian yang ketiga adalah hasilnya yang akurat ya. Jadi USG ini bisa diandalkan salah satunya untuk mengetahui berat janin, mengetahui usia kehamilan ya. Kemudian pemeriksaan USG itu penting atau enggak sih sebenarnya ya. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan kebijakan nih ya. Jadi untuk ibu hamil selama kehamilannya dianjurkan untuk USG paling enggak atau minimal 2 kali dalam periode kehamilannya, yaitu di trimester pertama atau K1 dan trimester ketiga atau di kunjungan kelimanya. Seperti itu Mbak Eksi. Oke, jadi di K1 dan K5 itu apa saja sih dok yang bisa dilihat dari USG ini? Baik ya, jadi untuk pemeriksaan K1 ini dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu ya. Di situ nanti akan dilihat yang pertama usia kehamilannya ya, yang pertama itu, karena pemeriksaan USG terutama di usia kurang dari 12 minggu ini sangat akurat ya untuk mengetahui usia kehamilan, apalagi yang ibu-ibu dengan HPHT-nya lupa ya, tanggal HPHT-nya lupa sehingga usia kehamilan sulit diketahui. Nah, untuk pemeriksaan USG di trimester pertama ini sangat akurat untuk mengetahui usia kehamilan. Kemudian yang kedua, perkiraan persalinan ya. Kemudian yang ketiga, jumlah janinnya ya. Jadi bisa diketahui apakah janinnya tunggal ataukah ganda. Kemudian letak janin ya, letak janinnya apakah dia di dalam rahim, apakah posisinya dia di luar rahim ya. Kalau di luar rahim berarti itu kan suatu kelainan ya. Kemudian yang keempat adalah perkembangan awal ya, apakah dia kehamilan yang kosong ya, atau terus bisa juga diketahui detak jantungnya gimana, atau bisa juga diketahui gerakan janinnya ada atau enggak. Seperti itu untuk pemeriksaan di trimester pertama ya. Kemudian dianjurkan lagi pemeriksaan USG di trimester ketiga ya, itu di kunjungan kelima atau di usia kehamilan 30 sampai 36 minggu. Nah, di pemeriksaan USG di trimester ketiga ini kita untuk mengetahui yang pertama presentasi janinnya, apakah dia presentasi kepala, apakah dia presentasi bokong, atau letaknya dia sungsang atau lintang ya. Kemudian untuk mengetahui berat janin ya, taksiran berat janin. Jadi nanti kita bisa mengetahui apakah berat janinnya sesuai kehamilan, kurang dari umur kehamilan atau lebih dari umur kehamilan. Kemudian untuk mengetahui air ketubannya, kondisinya apakah masih cukup, kurang, atau bahkan berlebih ya. Kemudian yang selanjutnya untuk mengetahui letak plasenta ya, apakah dia posisinya di letak rendah ataukah posisinya di atas ya. Kemudian untuk mengetahui keadaan plasenta juga ya, apakah ada kalsifikasi ataukah ada perobekan plasenta, seperti itu ya. Kemudian juga untuk mengetahui
Ya sama ya, perkembangan janin ya, detak jantungnya apakah normal atau tidak, gerakannya ada atau tidak ya. Itu untuk pemeriksaan di trimester ketiga, seperti itu Mbak Eksi. Oke dok, jadi ngomong-ngomong pelayanan USG di Puskesmas Kemeranjen 1 ya dok, apa sih bedanya dengan USG di rumah sakit? Ya, untuk USG di Puskesmas ini kategorinya adalah USG dasar ya, atau USG terbatas ya. Jadi memang fungsinya hanya untuk deteksi dini atau screening ya, karena memang tujuannya dari Kementerian Kesehatan seperti itu ya, untuk melakukan screening deteksi dini pada faktor resiko pada ibu-ibu hamil, sehingga nanti kalau ditemukan resiko, misalkan dari pemeriksaan USG tadi didapatkan presentasinya bukan kepala, misalkan presentasinya bokong, nah berarti itu kan harus dilakukan rujukan ke rumah sakit, seperti itu. Jadi memang beda ya pemeriksaan tujuannya ya, maksudnya tujuannya beda pemeriksaan USG di puskesmas maupun di rumah sakit, karena di puskesmas tadi sifatnya dia hanya screening dan lebih ke USG dasar ya, USG dasar terbatas, seperti itu Mbak Eksi. Kalau dari segi alatnya dok, yang kita punya nih di Puskesmas Kemeranjen 1 gimana? Ya, kalau alatnya kita dapat dari Dinas Kesehatan ya. Untuk USG-nya kita atau USG yang di Puskesmas Kemeranjen 1 ini adalah USG 2 dimensi ya. Mungkin berbeda ya dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit mungkin lebih bagus lagi 3 dimensi atau bahkan ada yang sampai 4 dimensi. Tapi untuk di Puskesmas kita 2 dimensi. Dan walaupun 2 dimensi itu sebenarnya sudah sangat cukup ya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Sudah sangat cukup untuk mengetahui tadi yang harus diketahui pada pemeriksaan di trimester pertama maupun trimester ketiga ya. Jadi jangan khawatir, walaupun USG-nya mungkin masih 2 dimensi, tapi ini sudah sangat cukup ya untuk melakukan pemeriksaan USG pada ibu-ibu hamil. Oke, kalau dari segi petugasnya sendiri gimana dok? Untuk petugasnya untuk saat ini baru 1 dokter, yaitu saya sendiri yang sudah dilatih untuk memberikan pelayanan USG pada ibu hamil. Mudah-mudahan selanjutnya dokter-dokter selain saya atau dokter yang lain di Puskesmas Kemeranjen 1 juga dilakukan pelatihan, sehingga nanti setiap dokter bisa memberikan pelayanan USG seperti itu. Oke, untuk para bumil, sobat Mas Kenji, kalau mau USG di Puskesmas Kemeranjen 1 gimana sih dok caranya? Ya baik ya, untuk USG di Puskesmas Kemeranjen 1 kita sudah melakukan penjadwalan di hari Selasa dan hari Kamis ya. Jadi setiap minggu kita ada 2 kali pemeriksaan USG. Oke, jadi bumil itu datang seperti biasa ya dok? Ya, datang seperti biasa, tetap harus mendaftar ya, mendaftar ke KIA, ke Poli KIA. Nah, nanti setelah di Poli KIA akan dilakukan pemeriksaan oleh bidan. Nanti di situ ditentukan apakah ini memerlukan USG atau tidak, seperti itu ya. Oke, baik. Dan nanti mungkin kalau dari hasil USG ditemukan misalkan tadi ya faktor resiko atau kelainan, ya akan dilakukan rujukan ke rumah sakit, seperti itu Mbak. Oke, untuk biayanya sendiri gimana dok? Biayanya sendiri ini kan sebenarnya USG dijamin ya oleh BPJS ya, tapi ada syaratnya ya, yaitu di USG untuk BPJS harus di trimester pertama atau K1 tadi kurang dari 12 minggu, dan trimester ketiga tadi atau 30 minggu sampai 36 minggu itu untuk BPJS. Tapi untuk umum ya, kalau memang sewaktu-waktu ingin USG ya asal sesuai jadwal ya nanti tetap bisa dilayani. Oke, terima kasih banyak Ya, Dokter baik, terima Haris. kasih. Untuk para bumil dan sobat Mas Kenji di luar sana, kalau masih ada pertanyaan tentang USG di Puskesmas Kemeranjen 1, silahkan sematkan pertanyaan di kolom komentar ya. Sekian dari kami, jangan lupa USG di K1 dan K5.